Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Oke, selamat wabarakatuh. pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Ada yang udah pilek batuk hari ini? Dan Semoga jangan ya. Ada yang pilek enggak? Siapa yang pilek? Oh, enggak ada, alhamdulillah. Ada yang batuk enggak? saya pilek. Oh, alah, ada yang Kita batuk. pilih. Pilih. Ya, semoga keadaannya segera membaik ya. Karena ini lagi musimnya tidak menentu ya. Musimnya tidak menentu, terkadang panas, nanti terkadang dingin. Kalau pagi anginnya kenceng, ya toh. Kalau pagi di rumah kalian gitu, anginnya kenceng enggak? Enggak. Oh enggak. Wah di rumah Perdana sih kalau pagi kalau malam anginnya kenceng sini. Nah intinya semoga seluruh anak-anak siswa kelas 4C mulai dari anaknya, ayahnya, bundanya, semoga semua diberi kesehatan. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, nah anak-anak sebelum kita mulai hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang mimpin mulai besok setelah PTS Pak Perdana urut ke absen ya yang mimpinnya. Oke, sekarang Keira coba. Yuk Keira, bisa pimpin berdoa Keira. Mari teman-teman sebelum melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, mari diawali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih Kira sudah memimpin kegiatan berdoa hari ini. Oke. Nah, anak-anak hari ini pagi ini kita 15 anak ya. Masih ada beberapa yang belum hadir, tetap kita tunggu. Nah, anak-anak untuk kegiatan hari ini ya, Pak Perdana hanya akan mereview materi untuk PTS besok hari apa ya PTS-nya ya? Ada yang tahu enggak hari apa? Hari Senin, betul sekali ya. Nah, anak-anak harus tahu ya bahwa hari Senin besok itu kita ada PTS ya. Nah, ini untuk jadwal PTS-nya. Ya. Nah, yang di rumahnya ramai di silent terlebih dahulu ya. Kalau yang di rumahnya sepi enggak di silent enggak apa-apa. Misalnya kayak Pak Perdana misalnya di rumah sepi nggak usah di silent enggak apa-apa. Tapi kalau di rumahnya ramai nah, di silent tujuannya agar tidak mengganggu. Oke ya. Nah, untuk hari Senin anak-anak kita sudah mulai PTS ya. Kelas 4 semester 1. Nah, urut anak-anak akan tes dari hari Senin sampai hari Senin ya. Selama 1 minggu lebih 1 hari. Tapi untuk Sabtu Minggu tidak dihitung ya. Ingat kita lihat yang kelas 4 ya. Jangan kita lihat yang kelas 1 atau kelas 3 ya. Hari Senin tema 1, Selasa tema 2, Rabu agama dan seterusnya. Nah, anak-anak perlu ketahui bahwa ingat kegiatan PTS ini ya dilakukan secara online ya menggunakan Google Form. Oke, nanti akan Pak Perdana share setiap hari pada jam 8 pagi. Anak-anak bisa mengerjakan antara jam 8 pagi hingga paling lambat jam 9 malam. Pak, kalau aku mengerjakannya jam 8 tepat, ada nilai tambahan enggak? Tidak ada. Ya, kalau khusus ini PTS, Pak Perdana tidak memberi nilai tambahan. Ya.
Nah, nanti PTS-nya anak-anak mengerjakan soal yang paling banyak adalah tema anak-anak. Tema itu ada 50 soal. Ya. Tema 1 50 soal, tema 2 50 soal. Nah, tema 1 terdiri dari PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Makanya soalnya banyak. Nah, kalau untuk matematika nanti soalnya kalau tidak 20, 25. Ya. Bahasa Jawa pun sama. Kalau tidak 20, 25. Nah, ini untuk jadwal PTS-nya. Sudah dilihat belum? Pak Perdana share ya. Pak Perdana kalau ada info, itu Pak Perdana share di grup anak-anak. Ya. Yang anak-anak tidak bisa komen tuh loh. Ya. Jadi kalau kalian kesulitan cari informasi, aduh apa ya kemarin ya? Lupa ya, di mana ya? Nah, nanti anak-anak bisa melihat sendiri di HP kalian masing-masing. Gitu ya. Nah, kemudian tadi jadwal sudah. Terus sekarang Pak Perdana akan berbicara masalah materinya anak-anak. Ya, Pak Perdana akan membahas tentang materi dalam PTS. Ya, jadi anak-anak untuk materi PTS ya, anak-anak tidak perlu risau, tidak perlu bingung. Karena yang keluar materinya tidak semuanya. Apa? Tidak semuanya. Karena kita dalam sistem pembelajaran online, kalau materi yang diteskan itu semua, nah, kira-kira Rana bingung enggak? Kalau semua diteskan, bingung enggak kira-kira? Milih mana? Milih beberapa apa semua? Kalau pengen semua tak ganti semua nanti, biar tambah banyak belajar. Pilih mana kira-kira? Ayo anak-anak pilih yang mana kira-kira PTS-nya? Mau semua tak masuke apa beberapa aja? Beberapa aja. Oh beberapa aja. Danes, Rehan gimana Rehan? Beberapa. Oh beberapa. Rana gimana? Beberapa aja. Oke, beberapa aja ya. Ada enggak yang pengen semuanya? Oh enggak ada. Ya udah alhamdulillah. Nah, anak-anak, jadi untuk tesnya ini anak Pak Farhan juga ikut ini. Mana wajahmu? Itu siapa, Pak? Ini putrinya Perdana yang kemarin sakit di rumah sakit ini. Anaknya Mbak Perdana. Iya. Hello dulu Kak. Kakak sini. Depan kamera ini. Nah, say hello dulu. Halo gitu. Halo kakak-kakak. Halo kakak-kakak. Semangat belajarnya ya. Semangat belajarnya ya. Iya, dadah. Ya, dadah. Bye-bye. Oke, dah kakak sana dulu. Nah, itu tadi putrinya Pak Perdana yang kemarin sakit di rumah sakit ya. Ini sudah sembuh tapi masih dalam pemulihan. Udah kakak keluar dulu, ditutup pintunya. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, sekarang untuk materinya ya. Materinya sudah Pak Perdana pilih. Ya. Jadi anak-anak tidak perlu untuk belajar yang macam-macam. Misalnya nggak ada di sini materinya, Pak aku mau belajar yang lain, ben semangat. Nggak apa-apa, tapi kamu jangan marah-marah nanti kalau lu tiwas aku belajar soalnya nggak keluar kok. Nah, ini udah Pak Perdana tuliskan materi apa saja yang nanti akan Pak Perdana keluarkan. Contoh matematika. Ya. Ada menentukan bentuk besaran pecahan. Ada pecahan senilai, bentuk pecahan sederhana, membandingkan pecahan, mengubah bentuk pecahan. Nah, udah ini aja yang keluar nanti. Kamu nggak usah belajar tentang pembulatan. Belum. Tidak perlu belajar itu ya. Nah, untuk mereview kembali ya, menentukan bentuk besaran itu seperti ini contohnya anak-anak. Nah, ini jadi kalau kalian belajar di buku GAP, udah nanti insya Allah keluar semua itu. Misalnya menentukan besar pecahan. Ada sebuah pizza dibagi menjadi 4 bagian. Danes, kakak Danes, adik Danes misalnya. Danes mendapatkan salah satu bagian. Nah, satu bagian ini ya. Berapakah bagian yang dimiliki Danes? Nah, berapa? Karena dia makannya satu. Dibagi berapa ini pizzanya? 4. Nah, berarti 1/4.
Nah, ini tentang bentuk besar pecahan. Terus membandingkan pecahan. Nah, yang seperti ini di buku pena udah ada semua. Nah, misalnya, nah, kan udah diajari toh dulu itu, ini coret, seret, kan gini toh, dipasang ke. Yang ini coret, seret. Nah, 2 kali 4 berapa? Oh, 2 kali 4 8. 3 kali 2 berapa? Oh, 6. Nah, 8 sama 6 besar yang mana? Oh, besar yang 8, Pak. Berarti gini tandanya. Nah, ini contoh menyebutkan besar pecahan. Bentar, ada iklan lagi. Sini. Nah, ini gantian toh. Loh, itu halo kakak dulu. Halo. Nah, itu ya. Jadi apa namanya? Materi matematika yang keluar hanya itu anak-anak ya. Insya Allah nanti pasti kalian bisa. Soalnya mudah-mudah nanti. Syaratnya kalau anak-anak mau belajar sungguh-sungguh, insya Allah nanti bisa mengerjakan. Sekarang untuk tema 1 ya. Tema 1 Pak Brano udah bilang loh tadi soalnya berapa? 50. Ya. Bahasa Indonesia 10, IPA 10, IPS 10 dan seterusnya. Nah, bahasa Indonesia hanya tentang ini anak-anak. Ya. Pengertian gagasan pokok, gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok adalah seperti itu. Terus menyebutkan kalimatnya yang mana ya gitu. Penjelasan informasi penting. Nah, anak-anak hanya harus belajar di sini saja. Tidak harus belajar yang lain. Itu misalnya ini tentang IPA. Ada tentang alat musik yang dapat dipetik, dipukul, ya udah, belajar tentang itu. Tebak-tebakan tentang ini aja. Terus perambatan bunyi pada benda cair, padat dan gas. Ini kurang gas ini ya. Terus fungsi telinga. Nah, fungsi telinga itu bagiannya apa aja? Nah, seperti itu. Anak-anak nggak perlu belajar yang lain. Udah, belajar aja yang ada di kisi-kisi yang sudah Pak Perdana berikan. Ya, contoh ini. Asal lagu ilir-ilir ya. Anak-anak nggak usah belajar lagu jeblak-jeblak suwung, terus lagu gundul-gundul pacul, nggak perlu ya. Anak-anak hanya perlu belajar tentang lagu ilir-ilir. Paham seperti itu ya maksudnya ya. Jadi yang ada di sini aja yang dipelajari. PPKN, kegiatan kerjasama, pengertian manfaat kerjasama, sikap persatuan dan kesatuan, perbedaan pendapat. Nah, udah ya tentang ini aja materinya. Anak-anak tidak usah belajar tentang Pancasila ya, karena tidak akan keluar. Paham ya? Oke. Sama, untuk tema 2 pun seperti itu. Ya, anak-anak hanya diminta untuk belajar sesuai yang ada di sini. Oke ya. Yang ada di materi saja. Bentar ya. Iya, ada iklan, malah ada ikan lagi. Oke. Nah, anak-anak. Oke. Oke. Sekarang Pak Perdana jelaskan dulu. Pak, kenapa toh materinya kok dipilih gitu ya? Ya, maaf ya iklannya banyak. Iklannya banyak kayak di Indosiar toh iklannya banyak ya. Ikatan Cinta juga iklannya banyak. Karena dua-duanya lagi sakit semua ya. Dua-duanya juga di rumah sakit semua kemarin. Alhamdulillah udah sembuh semoga amin. Nah, anak-anak, mengapa materinya Pak Perdana pilih? Karena pembelajaran kita kan pembelajaran daring ya. Materinya terlalu banyak. Oke, Lutfi main pop-it-nya nanti. Materinya terlalu banyak, akhirnya Pak Perdana, Pak Widi, Bu Nurul sepakat ya. Sepakat memilih materi-materi yang penting saja yang akan kita teskan. Jadi anak-anak hanya perlu belajar tentang apa yang ada di kisi-kisi ya. Di grup sudah Pak Perdana kirim. Ya. Anak tinggal download aja kisi-kisi itu. Udah belajar tentang itu aja. Paham ya? Ada yang ditanyakan masalah PTS? Enggak ya, oke. Pak, nanti PTS-nya ngerjain di mana? Di rumah ya. Oke. Namun Pak Perdana minta setiap hari nanti anak akan Pak Perdana minta laporan. Ya, kalian mengerjakan
nanti orang tua kalian tak minta untuk foto ya. Ketika kalian mengerjakan nanti akan difoto. Oke. Sebagai bukti bahwa anak-anak sudah mengerjakan soal PTS. Paham ya? Jadi setiap hari difoto. Nah, usahakan mengerjakan menggunakan seragam sekolah. Jangan pakai kaos. Ya, masa pakai kaos? Karena kan mau difoto, ya. Usahakan mengerjakan menggunakan seragam sekolah. Oke. Terus kemudian Lutfi, pop-it-nya ditaruh dulu. Oke. Nah, kemudian untuk mengerjakan, kita mulai jam berapa besok? Hari Senin? Yuk, mengerjakan PTS jam 8 ya. Sampai jam berapa batasnya? Jam 9 ya. Nah, Pak Perdana berharap anak-anak kalau mengerjakan, usahakan jangan malam. Ya, takutnya nanti udah mengerjakan tiba-tiba mati lampu, wifi-nya putus, HP-nya ngedrop. Nah, jadi usahakan mengerjakan lebih cepat, lebih baik. Ya, jangan jam setengah 9 malam baru dikerjakan. Oke ya, Pak kan nunggu mama. Pak Perdana itu tidak pernah meminta anak-anak untuk mendapatkan nilai 100. Tidak. Yang penting anak-anak berusaha sesuai kemampuan anak-anak sendiri. Itu ya. Nggak masalah misalnya nilainya 20, 30. Yang penting itu usaha kalian sendiri. Oke ya. Oke. Nah, sekarang Pak Perdana punya beberapa soal yang mungkin bisa kita bahas. Oke. Kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Ya. Teks petunjuk. Teks petunjuk itu anak-anak kita belajar tentang bagaimana cara melakukan sesuatu. Nah, itu petunjuk namanya ya. Nah, nomor 1. Teks petunjuk disebut juga dengan teks prosedur. Artinya prosedur itu langkah-langkah anak-anak. Jadi teks petunjuk itu menjelaskan tentang langkah-langkah. Kalau di buku Bupena anak-anak itu ada langkah-langkah menggunakan mencolokkan listrik ke stop kontak dengan benar. Nah, itu ada materinya di Bupena. Nah, itu namanya teks petunjuk. Coba nomor 2. Siapa yang berani ngejar nomor 2? Coba ayo. Nomor 2. Siapa yang berani? Alicia kayaknya siap ini. Yo, Alicia coba nomor 2. Menggunakan Ya, bagaimana cara menyalakan televisi dengan baik. Benar hal tersebut merupakan contoh. Bagaimana cara menyalakan televisi dengan baik dan benar? Nah, hal tersebut merupakan contoh petunjuk apa? Petunjuk menggunakan sesuatu ya. Kalau arah nggak mungkin. Kalau arah berarti kan ada Pak Rana mau pergi ke rumah Pak Danes misalnya ya. Jalannya belok ke sini. Ada lampu merah nanti berhentilah, itu namanya arah. Nah, ini berarti teks petunjuk tentang menggunakan sesuatu. Oke, nomor 5 coba, nomor 5. Berikutnya coba. Nomor 5, Sabila. Ayo, coba nomor 5 Sabila. Minumlah obat 3 kali sehari 1 sendok teh. Arti dari kalimat tersebut adalah obat diminum setiap hari 3 kali. Obat diminum 3 hari sekali. Obat diminum menggunakan sendok dan minum teh setiap hari. Obat diminum sampai sembuh. C. Nah, artinya gini ya, minumlah obat 3 kali sehari, ya, 1 sendok teh. A, obat diminum setiap hari 3 kali. Ini bener ya, diminum 3 kali sehari bener, tapi ini belum lengkap. Sendok tehnya belum ada. B, obat diminum 3 hari sekali, ya nggak mungkin. Oh, ini sehari aja 3 kali kok. Masa 3 hari sekali? Nah, nggak sembuh-sembuh nanti. C, obat diminum menggunakan sendok dan minum teh setiap hari. Nah, minum teh setiap hari kan yang diminum obatnya toh. Obatnya tuh yang diminum loh. Obatnya bukan tehnya diminum setiap hari ya. Terakhir, obat diminum sampai sembuh. Nah, jawabannya yang benar adalah A, anak-anak. Nah, A. Jadi, obat diminum setiap hari 3 kali.
Nomor 6. Terima kasih Abila. Sekarang nomor 6. Azam. Oh, Azam nomor 6. Tujuan adanya petunjuk arah dalam suatu peta atau denah adalah tujuannya apa toh? Ada petunjuk arah dalam peta? Agar apa? Ada yang tahu enggak? Kenapa sih kok petunjuk arah itu dalam peta itu harus ada? biar nggak sesat. Iya, biar tidak tersesat. Biar kita tahu petunjuk arahnya. Kalau kalian membawa peta, tapi kebalik, utara selatannya kebalik, ya nggak bakal ketemu. Ya, jadi kalau dalam peta itu harus ada tulisan utara. Itu tandanya harus ada utara, selatan. Lah kalau nggak ada tanda utara selatan, lah kalian bingung loh. Oke ya. Jadi tujuannya adalah untuk tujuan ada petunjuk arah dalam suatu peta atau denah adalah untuk mengetahui denah dengan baik boleh atau mengetahui denah sesuai dengan petunjuk arah agar tidak tersesat juga bisa. Jadi jawabannya macam-macam. Nah, nomor 8 coba. Berikutnya nomor 8. Zian. Iya, Pak. Nyalakan aja monitornya Zian, jangan di-off-kan. Ya, nomor 8 coba Zian. Jelaskan petunjuk menggunakan setrika yang baik dan benar. Ayo, pakai setrika itu gimana? Pernah bantu ibu enggak? Pernahnya nyuci baju. Pernahnya nyuci baju. Menggunakan setrika yang benar itu gimana toh? Setrikanya itu dipakai langsung apa dicolokin dulu ke stop kontak? Dicolokin dulu. Nah, jadi setrikanya itu dimasukkan dulu ke stop kontak. Nah, kemudian dipanaskan sesuai dengan suhu yang diinginkan. Nah, kalau sudah panas baru dipakai nyetrika. Ya. Kenapa sih setrika harus panas? Ya, agar mempermudah ketika kita menyetrika baju. Kalau setrikamu itu nggak panas, ya susah dipakai menyetrika baju. Ini tentang teks petunjuk anak-anak ya. Jadi anak nanti Pak Perdana kasih linknya ya. Ini tentang PPKN ya, hak dan kewajiban. Coba nomor 1, Abdillah. Yo, Abdillah. Nomor 1. Segala sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku disebut dengan Yang harus dilakukan. Apa kira-kira? Kewajiban, betul sekali. Jadi kalau sesuatu yang harus kita lakukan, itu namanya kewajiban ya. Tapi kalau hal yang harus kita terima namanya hak. Oke. Nomor 2. Berikutnya nomor 2. Rana. menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan merupakan titik-titik manusia. Oh, menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan merupakan apa itu? Kewajiban. Hak, Rana. Menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan itu namanya hak ya. Nah, karena itu hak kita mendapatkan air ya. Ini, nah nanti ada beberapa soal ini untuk PPKN. Nanti pernah beri linknya. Oke. Berikutnya untuk soal IPS ya, ini IPS. Sekarang Deren coba. Ayo Deren. Oke, Deren, halo. Oke, belum Naila. Ayo coba Naila. Nomor 1 Naila. Di bawah ini yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah A. Tembaga, B. Batu bara, C. Tumbuhan,
D. Minyak bumi. Yang dapat diperbarui. Yang tidak bakal habis. Tumbuhan. Tumbuhan. Betul sekali. Tumbuhan. Oke, nomor berikutnya. Rangga. Nomor 2, Rangga. Sagu merupakan hasil bumi daerah. Nah, sagu. Sagu terkenal anak-anak. Ya, daerah timur Indonesia. Mana? Tahu nggak? Dari Papua. Dari Papua. Ya. Dari Papua sagu itu. Oke, makasih Rangga. Nomor 3 berikutnya. Bara. Sumber daya alam yang menjadi sumber energi bagi manusia adalah Oh. Yang merupakan sumber energi bagi manusia loh. Untuk hidup, untuk bergerak. Aku masih marah. Ya, aku juga masih marah. Kok malah sambil lihat kartun. Apa Bara? Pak yang lihat kartu. Ya, tahu. Apa Bara? Sumber energi bagi manusia yaitu tumbuhan ya. Kamu nggak mungkin toh makan intan tuh berlian. Nggak mungkin toh kamu makan emas-masan gelang buat makan. Nah, kan nggak mungkin toh. Masa kamu mau minum minyak, minyak kayak bensin gitu, mau buat minum. Nah, kan nggak toh berarti sumber daya alam untuk energi bagi manusia itu tanaman. Masa tanaman, Pak? Loh, pepaya itu kan juga tanaman. Kelapa itu juga tanaman loh. Jangan kira tanaman itu bunga-bunga toh ya. Oke, berikutnya. Oke, nomor 5 sekarang. Siapa? Yang belum. Alicia sudah tadi ya. Darren, ayo tadi yang dipanggil nggak datang. Yo Darren, nomor 5 Darren. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan bagi manusia untuk keperluan hidup. Ayam dipelihara manusia untuk Nah, ayam itu untuk apa toh? Ayo, ayam tuh apa ayam? diambil telurnya. Diambil telurnya. Oke. Bagus. Berikutnya nomor 6 sekarang. Nomor 6. Valen. Binatang ternak yang dimanfaatkan untuk membantu Oh, yang membantu gerobak itu apa? Sapi. Oke, benar. Bukan Shepi loh ya. Shepi Pinupin. Nomor 7 Rehan. Sumber daya alam yang digunakan untuk pembuatan ikan asin adalah panas ikan asin. matahari. Oke, betul. Panas matahari. Oke. Bagus. Ini PS sudah ya. Sekarang kita coba yang IPA. IPA. Nah, IPA. Siapa yang belum? Lutfi. Yo, nomor 1 Lutfi. Sumber energi. Hidup yang berbeda di bumi adalah A. Bulan, B. Matahari, C. Tumbuhan, D. Minyak bumi. Apa? matahari lah. Matahari lah. Oke, matahari lah. Bagus. Nomor 2. Tapi udah ya. Danes, nomor 2 Danes. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri. Tumbuhan memanfaatkan energi cahaya dari matahari untuk apa ya? D. Untuk berfotosintesis. Betul sekali. Oke, ada lagi yang belum Pak Brana minta untuk menjawab? Siapa yang belum? Kira sudah tadi atau belum? Oke, coba Keira, nomor 3 coba Keira.
Dan memanfaatkan energi angin untuk berlayar. Berlayar, bagus sekali, berlayar. Oke. Berikutnya, nomor 4. Alicia, coba. Yo, Alicia nomor 4. Contoh kegiatan yang memanfaatkan energi matahari di bawah ini adalah Yo, yang memanfaatkan energi matahari. ibu menjemur pakaian. Oke, ibu menjemur pakaian. Sip. Nah, anak-anak nanti materinya hanya seperti ini saja, ya. Jadi anak-anak tidak perlu takut, tidak perlu risau. Insya Allah soalnya mudah. Kalau anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh, nanti insya Allah soalnya mudah. Oke. Nah, untuk materi yang bahasa Jawa, ya untuk materi yang bahasa Jawa belum Pak Perdana share karena masih bingung ya. Artinya masih bingung itu materi ini dikeluarkan apa tidak gitu. Nanti kalau 2 hari menjelang materi PTS-nya bahasa Jawa, nanti akan Pak Perdana share. Pak Perdana bagikan. Oke. Nah, untuk yang matematika, nah kita lihat lagi untuk matematika itu agak susah ya sebenarnya. Karena banyak banget materinya. Nah, ini coba tentang mengubah bentuk pecahan. Nah, ini yang baru saja kemarin kita pelajari. Ya, mengubah bentuk pecahan. Misalnya seperti ini nanti soalnya. 3/10 jadikan menjadi persen. Nah, biar bawahnya ketemu 100, 10 pasangannya berapa? 10 kali 10, bener 10 kali 10. Nah, gini anak-anak. Nah, ini juga 10. 3 kali 10 sama dengan 30. 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, karena penyebutnya udah 100, maka jawabannya berapa persen ini? 30%. 30%. Oke, bagus. Nah, seperti ini. Ya, mengubah bentuk pecahan. Nah, intinya hanya seperti itu anak-anak ya. Terus kalau misalnya bentuk pecahannya dari pecahan biasa ke desimal misalnya. 18/100. Nah, ini desimal ya, berarti pakainya koma-koma ya. 18 kita tulis dulu. Nah, ini ada berapa rana nolnya? 2. Berarti kita coret 2 kali 1, 2. Nah, berarti di sini ada koma nanti anak-anak ya. Di sini ada koma. Nah, berarti 0,18. Oke, nah nanti soalnya hanya tentang seperti ini anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak lihat di buku GAP, insya Allah nanti akan keluar semua untuk materinya. Oke ya. Nah, untuk hari ini setelah ini nanti Pak Perdana akan memberikan link beberapa soal latihan ya yang dapat digunakan oleh anak-anak untuk belajar. Nah, silahkan itu bisa dipakai untuk belajar, namun tidak wajib untuk dikumpulkan ya. Tidak perlu dikumpulkan, namun silahkan bisa dipakai untuk untuk belajar di rumah. Ya. Paham ya? Nah, misalnya sudah dapat materi dari Pak Perdana, itu bisa dilihat ya, jangan cuma dilihat toh, dibaca, dikerjakan, pakai tebak-tebakan sama kakak, sama ibu gitu. Oke. Ya. Nah, sekarang Pak Perdana tanya kira-kira. Siapakah yang sudah siap PTS? Oh, coba siapa? Siapa yang sudah siap? Belum. Belum. Zian udah siap belum, Zian? Siap. Siap. Oke, Azam udah siap belum? Azamnya ngantuk. Azam udah siap belum PTS? Deh. Wah, udah. Ini Bara. Lihat saya. Bara setengah. Nah, yes, boleh lah. Nah, sekarang Pak Perdana tunggu. Silakan. Pak Perdana beri waktu 5 menit. Nah, silakan kalian chat. Ya. Ngetik. Ya, chat
Silahkan Pak Perdana minta anak-anak menuliskan. Kalau udah siap, aku udah siap Pak, yakin nilai 100, boleh. Kalau belum siap, ya ditulis Pak, aku belum siap. Dijelaskan karena apa, misalnya. Aku belum siap Pak, karena aku belum mandi, misalnya. Nah, bebas. Silahkan di chat, bisa dituliskan. Pak Perdana tunggu sampai 5 menit. Yuk, mulai dari sekarang. 3 menit, maaf. 3 menit mulai dari sekarang. Silakan nulis di chat ya. Oke, silakan. Oke, silakan 3 menit ya. 3 menit. Silakan menulis bebas. Kalau udah siap PTS ya bilang aja udah siap Pak. Target 100. Tapi kalau belum siap ya ngomong apa adanya aja. Kenapa belum siapnya? Nah, gitu. Ya, 3 menit. Silakan. Ya, silakan anak-anak bisa menulis bagaimanakah persiapan untuk PTS. Nah, kalau udah siap sampaikan aja udah siap Pak. Nah, gitu. Kalau belum ya bilang aja belum Pak. Silakan. Tapi ya jujur loh ya. Jujur ya. Coba sekarang Pak Perdana share ya. Pak Perdana share. 41 apa ini 41? Pak Perdana share sebentar. Oke, ini agak error nih. Turn back to meeting. Ini udah kita ya set. Nah, udah. Kita baca ya. Kita baca chatnya. Nah, ini. Rehan sudah siap, Pak. Nah, oke. Terus setengah. Nabila sudah siap, Pak. Terus siap dikit. Siap dikit. Nah, ini malah loh. Malah Abdillah malah WK. Ini maksudnya piye? Oke, Zian. Aku siap. Oke. Dulu. Lutfi malah nulis apa ini? Oh, Bara siap. Lah yang lain mana ini? Ada yang belum? Oh, ini di atas. Oke, Naila siap. Ini Zian siap nilai 100. Darren siap. Valen siap. Wah, ini Lutfi agak siap. Nah, ini Rana sudah siap PTS. Rehan siap. Ini sedikit setengah ya. Boleh lah. Ya. Masalah anak-anak, Pak aku belum siap Pak karena gini-gini. Ya, enggak masalah. Yang penting percaya saja. Insya Allah nanti kalau anak-anak mau berusaha, pasti akan dapat nilai yang maksimal. Oke ya. Udah itu untuk hari ini. Kira-kira ada yang ditanyakan enggak? Masalah PTS. Ya. Benar. Ya. Tidak ada, benar. Enggak. Ya, Pak Perdana doakan wes semoga besok PTS bisa terlaksana dengan baik dan lancar ya. Semoga dapat nilai 100. Amin. Allahumma amin. Jadi kalau dapat nilai 100 jangan lupa minta hadiah ya. Minta hadiah sama siapa? Sama diri sendiri ya. Hadiahnya alhamdulillah. Oke, nah itu saja anak-anak untuk hari ini. Sebelum berakhir kita foto dulu. Foto dulu. Silakan yang kameranya masih di off cam, silakan bisa dinyalakan dulu. Hitungan ketiga kita nanti action ya. Belum. Tunggu dulu. Sudah siap? Sudah siap belum? Bara, dulu lah itu. Nah, ini masih ada gelap ini Azam, Rangga, Lutfi. Yo, ngechatnya udah dulu. Ya WK, apanya yang WK. Udah ya, ayo Rangga, nunggu Rangga ini. Rangga masih gelap ini. Rana juga belum ada orangnya, itu baru background tok. Rana. Zian. Azam. Kita tunggu dulu. Nah, Rangganya kemana? Nah, ini udah ya, siap ya. Pak Perdana foto ya, silakan mau pakai stiker atau pakai apa bebas. Ya, Pak Perdana hitung
sampai hitungan ketiga. Siap ya? Diem dulu ya. 1. Ini kok pada hilang lagi ya? Gelap lagi ini internetnya Pak Perdana nih. Bentar, Darren masih gelap. Darren dinyalakan dulu. Nah, udah Sabila, Naila di on cam kan? Zian. Oke, siap. 1, 2, 3, diem. Ulangi. Oh, ulangi. Siap ya? 1, 2, 3. Ulangi. Itu temanmu ada yang malah nganu kok. Danes itu loh, Danes ini belum siap kok, masih gelap nganu gambarnya kok. Danes. Enggak. Internetnya Pak Perdana berarti. Internetnya Pak Perdana berarti. Siap. 1, 2, 3 langsung, udah nggak usah banyak basa-basi. Dah, wes. Nah, ganteng-ganteng ayu-ayu. Wah, jos. Kayak artis Korea ya. Kayak artis-artis Korea. Korea Selatan apa Korea Utara, Pak? Korea Utara. Nanti kamu ketemu Kim Jong Un di sana. Tembak nanti. Nah, itu ya anak-anak ya untuk hari ini. Nah, Pak Perdana berharap anak-anak semangat buat besok PTS-nya. Sungguh-sungguh dalam mengerjakan, teliti dalam membaca, serta jeli dalam menuliskan jawabannya. Ya, Pak kan nggak nulis, ngetik. Iya tahu ngetik. Kalau kamu nggak teliti misalnya, jawabannya udah B, bener B. Baru ngeklik kamu ngetiknya C. Kan rugi. Ya, nggak jadi bener nanti ya. Seringnya seperti itu. Nanti ujung-ujung gue ya Pak Perdana. Pak Perdana maaf ya, tadi aku salah ngeklik. Harusnya jawabannya B. Tapi aku ngekliknya C. Makanya harus yang teliti. Oke ya. Jadi lihat jadi sapi. Yo, po meneh, kino sapi. Barang kok yo. Oke ya. Dah itu aja dari Pak Perdana untuk hari ini. Semangat untuk anak-anak PTS-nya. Ini Pak Perdana mau langsung ke sekolah. Karena persiapan buat PTM ya. Tapi mohon maaf nanti. Kalau PTM-nya gantian ya. Nggak tahu nanti kelas 4 bisa apa tidak. Ya menunggu keputusan dari dinas nanti ya. Oke. Itu saja yang bisa Pak Perdana sampaikan untuk hari ini. Terima kasih sekali untuk anak-anak semuanya. Setelah ini anak-anak bisa mengakses di Google Classroom ya. Kira-kira 5 menit setelah ini nanti bisa mengakses Google Classroom. Ada beberapa link soal yang bisa anak-anak gunakan untuk belajar. Oke, itu saja dari Pak Perdana untuk hari ini. Terima kasih sekali. Salam buat ayah bundanya di rumah. Oke ya, Pak Perdana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Aku sudah mengabari kereta